Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa hari ini pada Minggu Estomihi. Pada Minggu Estomihi kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Dan firman Tuhan kali ini kita akan dengarkan dan kita akan coba untuk renungkan dalam hidup kita. Dan sebelumnya kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan dari Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 13. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan menghantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan menjadi sebagai kemasuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Yesaya, maka kita akan teringat kepada 3 bagian kitab Yesaya. Pasal pertama sampai pasal 39 disebut dengan Proto Yesaya atau Yesaya yang pertama. Pada pasal pertama sampai pasal 39, Yesaya mengingatkan pertobatan bagi umat itu agar mereka kembali kepada Allah, meninggalkan kenajisan dan kecemaran dalam hidupnya. Kalau mereka masih tetap di dalam kecemaran itu, maka Allah akan bertindak. Kemudian bangsa Israel ternyata menyendengkan telinganya dari firman Allah, mengeraskan hatinya sehingga mereka tetap melakukan apa yang mereka kehendaki. Dengan keadaan yang demikian, yang terjadi adalah mereka masuk ke dalam pembuangan Babel. Dan pasal 40 sampai pasal 55 merupakan keadaan di mana bangsa Israel berada di dalam pembuangan Babel. Ada pertanyaan di dalam diri mereka, mengapa kami disebut dengan bangsa Allah, namun kalah ataupun di dalam jajahan daripada bangsa yang tidak mengenal Allah? Mereka bertanya, apakah memang Allah itu tidak kuat, tidak berkuasa sehingga bisa Allah lain menguasai mereka? Namun firman Tuhan melalui Deutro Yesaya mengingatkan kepada mereka bahwa kehidupan umat itu akan dikembalikan sebagaimana kehendak Allah. Firman Tuhan akan tetap dinyatakan kalau mereka sudah merubah diri, mempersiapkan hati dan menjadi mendekat kepada Allah. Jadi firman pasal yang kita baca pada hari ini merupakan Deutro Yesaya atas penyambutan ataupun kesiapan mereka untuk kembali kepada keinginan Allah. Deutro Yesaya ataupun pasal 56 sampai 66 ketika mereka sudah kembali daripada pembuangan Babel dan mereka diingatkan oleh Tuhan agar tetap konsisten kepada penyembahan kepada Allah dalam kehidupan mereka. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan kali ini, maka akan kita temukan beberapa kata yang menggunakan akan. Dikatakan pada firman Tuhan, ia tidak akan kembali, dan juga dikatakan dan dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki dan akan berhasil. Sesungguhnya kamu akan berangkat dan akan dihantarkan. Sebuah pernyataan bahwa belum terjadi, tapi pasti terjadi.
Kepastian ini digambarkan oleh Yesaya sebagaimana hujan turun dari langit untuk membasahi bumi. Dan itu tidak akan bisa lagi menjadi tidak datang. Itu pasti datang. Sehingga dengan demikian, firman Allah yang dinyatakan Allah sebagai menguatkan mereka, menuntun mereka, meyakinkan mereka atas keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan menggambarkan melalui Yesaya, tidak akan kembali apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Keselamatan yang dinyatakan oleh Tuhan tidak akan kembali, dengan catatan mereka harus hidup di dalam firman Allah. Mereka harus hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Dan ketika mereka taat kepada Allah, maka Tuhan akan, artinya pasti melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Mereka akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung dan bukit-bukit akan bersorak-sorai. Ada sebuah ungkapan bahwa bukan hanya mereka yang bersuka cita ketika Tuhan menyatakan kuasanya, namun ikut juga bersuka cita adalah ciptaan Tuhan yang lain. Karena memang keselamatan yang dinyatakan Tuhan itu adalah keselamatan universal melalui umat pilihan Allah itu, maka Allah akan menyatakan apa yang menjadi dikehendaki Allah, dan damai sejahtera bagi umat Allah akan menjadi damai sejahtera bagi ciptaan-ciptaan yang lainnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca ayat 11 sampai ayat 13, maka kita akan mengetahui betapa besar yang akan diperbuat Allah, yang diperbuat oleh Allah bagi orang yang mengikuti firman Allah. Betapa besar firman itu mengubah dan menjadikan seseorang menjadi sesuai kehendak Allah dalam kehidupannya. Dalam firman Tuhan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit tidak akan kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ada sebuah siklus yang diterangkan bahwa ketika firman Tuhan dinyatakan, ada siklus yang dinyatakan mulai daripada menyuburkan, menumbuhkan, dan menjadikan sukacita, dan menjadikan roti bagi kehidupan mereka. Demikianlah siklus yang mau dirubah oleh Tuhan bagi orang-orang yang menerima firman, melakukan firman, memberikan telinganya untuk mendengarkan firman, melakukan hatinya, memberikan hatinya untuk sesuai dengan kehendak Allah. Firman Allah yang keluar dari mulut Allah, ayat 11, ia tidak akan kembali kepada Allah. Ketika Tuhan menyatakan akan menyertai, bahwa Tuhan pasti akan melakukan penyertaan itu. Ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau akan terberkati, maka Tuhan akan melakukan itu untuk memberkati umatnya yang sesuai dengan kehendak Allah, yang patuh kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupannya. Artinya, kasih karunia itu sudah dinyatakan oleh Allah, berkat itu sudah disediakan oleh Allah. Yang dituntut dan dituntun bagi kita adalah bagaimana agar menjadi dekat kepada Allah, menjadi memberikan hati sepenuhnya kepada Allah, sehingga kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang menyatu dan menjadi mendekat dengan keinginan Allah. Oleh karena itu, bangsa Israel dalam pembuangan itu ternyata apa yang mereka hadapi adalah sebuah daripada umpan balik daripada perbuatan yang kurang berkenan kepada Allah. Apabila mereka berkenan kepada Allah, maka Allah akan melakukan hal-hal yang di luar daripada kemampuan mereka. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Bukan karena apa yang mereka lakukan, namun Allah sudah menyediakan apa yang diinginkan oleh Allah bagi kehidupan mereka. Ayat 12, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantar dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorak di depanmu, dan segala pohon di padang akan bertepuk tangan. Ada sebuah rangkaian ketika arak-arakan kembali kepada tanah perjanjian Allah yang terjadi dalam hidup bangsa umat Allah itu. Demikian orang percaya ketika mereka kembali kepada Allah, patuh kepada Allah, dan menginginkan firman Allah hidup di dalam dirinya, maka dia akan menjadi di dalam arak-arakan sukacita demi sukacita. Seluruh bumi akan menjadi bersukacita oleh karena ada orang
yang sudah kembali mengikuti firman Allah. Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang dinyatakan oleh firman Tuhan kali ini dalam ayat 13. Sebagai gantai semak dan duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Ada sebuah perubahan yang sangat besar. Dalam bahasa Batak dikatakan, gotini hasupi, si hupi ikut tumbuh ma pohon na gabe na gugo di bagasan ngoluna. Artinya ketika kita berubah dari sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Ketika kita menjadi dekat dengan Allah, maka ketika kita pada saat itu tidak menjadi berdaya dan tidak diperhitungkan dalam hidup kita, pada saat Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, akan diubahkan sehingga menjadi sangat berguna dan berfungsi dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketidakberdayaan ternyata bisa diatasi dengan mendekat dengan Allah. Sekali lagi saya katakan, ketidakberdayaan hidup kita. Mungkin kita tidak berdaya oleh karena banyaknya pergumulan, oleh banyaknya penyakit, oleh banyaknya apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Dekatkan kepada Allah, maka Allah akan mengubah dari keadaan yang sangat memprihatinkan kepada keadaan yang berkat yang tercurah di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan ini mau mengingatkan kita, mendorong kita untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, sehingga Tuhan mengubahkan kita sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah dalam kehidupan kita. Pada firman Tuhan juga dikatakan, dan akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak lenyap. Ternyata ketika orang yang diberkati itu dekat dengan Allah, penuh dengan sukacita, akan menjadi kemasyhuran bagi Allah. Karena apa? Karena orang akan melihat bahwa memang benar orang yang takut akan Tuhan, banyak cara Tuhan yang dilakukan oleh Tuhan untuk memberkati dan menyertainya. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan kali ini yang memiliki topik yang begitu indah, bahwa firman Tuhan sumber kekuatan untuk melakukan pekerjaannya. Ternyata ketika kita tidak berdaya, ketika kita ke dalam kegersangan kehidupan kita, ketika banyak hal yang tidak kita pahami dalam hidup ini, maka datang kepada Allah, karena firman Allah akan menjadi kekal untuk menyertai, melindungi, dan menuntun kehidupan kita. Ketika kita menjadi mendekat dengan Allah, akan diubahkan ratap tangis menjadi sorak-sorai dalam hidup kita. Ketika kita mendekat kepada Allah, maka akan diubahkan dari keadaan yang memprihatinkan kepada keadaan yang penuh dengan sukacita. Ketika kita orang-orang yang menjadi menggunakan firman Allah dalam kehidupannya sebagai kekuatannya, dari sesuatu yang tidak diperhitungkan menjadi orang yang diperhitungkan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau menyapa kita, firman ini mau menuntun kita agar kita sebagai orang percaya hidup sesuai dengan kehendak Allah, hidup sesuai dengan tuntunan Allah, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita hidupi itu memancarkan kemuliaan Allah. Sorak-sorai akan menjadi terjadi bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih, jangan menjadi ragu untuk dekat kepada Allah. Jangan menjadi meragukan atas firman dan berkat Allah. Karena seperti hujan turun ke bumi, demikianlah kepastian daripada firman Allah dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Allah itu akan menyegarkan, menguatkan, menuntun, dan memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh Allah, dan akan banyak lagi bagi orang-orang yang sesuai dengan firman Allah. Di dalam kehidupan kita banyak kesulitan, banyak pergumulan, dan banyak tantangan yang terjadi. Namun satu hal yang pasti, mari tetap di dalam firman Allah, mari tetap berpegang kepada kehendak Allah dalam kehidupan kita. Jangan tinggalkan Allah, karena dialah jalan keluar yang menuntun dan memberikan kebebasan bagi kehidupan kita. Biarlah firman pada minggu ini menuntun engkau, menguatkan engkau untuk sesuai dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami agar kami menjadi sesuai dengan kehendak Allah.
Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan kami untuk sumber daripada sukacita, berkat, dan kekuatan bagi hidup kami. Biarlah firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.